Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sesuai dengan permintaan beberapa waktu lalu, karena memang agak sulit kalau kita belajar statistik ini tanpa ada ilustrasi, tanpa ada penjelasan. Ini adalah usaha yang pertama. Software yang digunakan masih gratis. Alat perekamnya juga masih seadanya, yaitu handsfree bawaan HP, sehingga suaranya jelas tidak sebagus kalau menggunakan alat perekam yang harus dibeli. Materi kita kali ini adalah tentang analisis varian satu jalur. Gambaran umum mengenai analisis varian satu jalur ini adalah bahwa analisis varian satu jalur digunakan untuk membandingkan antara tiga kelompok. Di sini contohnya ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jika kita ingin membandingkan antara ketiga kelompok, apakah kelompok 1 sama dengan kelompok 2 sama dengan kelompok 3, maka analisis yang digunakan adalah analisis varian. Berbeda dengan UJT yang sebelumnya kita pelajari. Kalau di UJT, kelompok yang dibandingkan hanya ada dua, kelompok eksperimen, kelompok kontrol, hanya dua kelompok. Kalau lebih dari 3 kelompok, maka UJT tidak bisa digunakan. Kalau 3 kelompok atau lebih, UJT tidak dapat digunakan. Meskipun secara metodologi relatif bisa, tapi biasanya kalau memaksakan UJT untuk membandingkan antara 3 kelompok atau lebih, itu derajat errornya akan semakin tinggi. Karena itu metode statistik yang pas untuk membandingkan antara 3 kelompok itu adalah analisis varian 3 kelompok atau lebih. Hal lain yang juga harus diingat tentang analisis varian itu adalah bahwa analisis varian itu termasuk dalam kelompok statistik parametrik. Statistik parametrik. Jadi sebelum bisa digunakan, maka analisis varian itu harus memenuhi beberapa asumsi. Yang pertama adalah normalitas data, yang kedua homogenitas varian. Apa itu dua asumsi atau dua syarat ini? Tidak kita bahas di sini karena nanti akan panjang lagi, takut materinya tidak bisa disampaikan. Kalau nanti ada waktu, kita akan coba bahas tentang apa itu normalitas data dan homogenitas varian. Kemudian mengenai jenis-jenis, ada 3 jenis analisis varian yang pembagiannya ini didasarkan pada banyaknya faktor yang mempengaruhi variabel terikat. Yang pertama adalah analisis varian satu jalur. Kenapa disebut dengan satu jalur? Karena faktor yang diteliti atau variabel bebasnya itu hanya satu. Di sini contohnya adalah metode belajar yang terbagi menjadi 3. Metode belajarnya satu, tapi dibagi menjadi 3. Ini yang menjadi sumber keragaman atau faktor. Hanya ada satu faktor, sehingga disebut dengan analisis varian satu jalan. Kemudian jenis yang kedua, analisis varian 2 jalur. Dari contoh yang tadi ada metode belajar. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah jurusan. Metode belajar dinyatakan dalam kolom, sedangkan metode belajar dinyatakan dalam baris. Karena ada 2 faktor, maka disebut dengan analisis varian 2 jalur. Kemudian yang terakhir analisis varian 3 jalur. Ini kita tidak bahas di sini dalam statistik pendidikan 2. Mungkin nanti kalau teman-teman ada kesempatan atau tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, bisa mempelajarinya secara mandiri.